Ibu bapak, saudara-saudari, para romo, dan para suster yang terkasih. Bagaimana perjalanan pertobatan pembaruan hidup kita dalam masa Prapaskah ini? Semoga hari demi hari dalam masa Prapaskah ini kita semakin menghayati Tuhan yang mau terlibat menyelamatkan manusia, bahkan wafat untuk kebangkitan, untuk penebusan dosa-dosa kita. Hal itu juga disampaikan oleh Bapak Kardinal dalam episode ini melalui penjelasan tentang kisah anak bisu yang disembuhkan dan perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Masih ada begitu banyak orang yang belum disembuhkan. Mungkin juga masih ada beberapa yang masih dalam kuasa setan. Dan masih banyak hal yang lain. Mengapa tetap masih banyak orang yang sakit dan dalam kuasa setan? Dalam beberapa kisah perumpamaan ditampilkan Yesus yang menyelamatkan dan menyembuhkan. Problemnya bukan secara kuantitatif, mana yang lebih banyak yang disembuhkan atau yang tidak disembuhkan. Tapi yang mau ditekankan adalah melalui Yesus menghadirkan Bapa yang peduli. Bapa yang mencari orang yang sakit, menyembuhkannya. Bapa yang menyelamatkan anak yang kerasukan setan. Semoga dengan episode ini kita semakin diteguhkan untuk mengambil sikap seperti Bapa yang peduli dan penuh belas kasih. Selamat mendengarkan, selamat merenungkan, dan selamat berdoa. Saudari-saudara terkasih, dalam percakapan kita yang lalu, kita mencoba untuk menggali kisah Yesus yang menyembuhkan anak yang bisu kerasukan setan. Sebelum kita melanjutkan dengan pokok pembicaraan yang berikutnya, saya ingin menawarkan satu selingan yang kita landaskan pada kisah penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus. Dalam hal percakapan kita yang lalu, penyembuhan seorang anak yang bisu. Sudah kita lihat ada masalah di belakangnya, eksorsisme, ada yang berkaitan dengan katekese pembaptisan. Orang yang dibaptis itu mati bersama dengan Yesus dan bangkit bersama dengan Yesus. Intinya itu. Ketika saya membaca kisah penyembuhan itu, mukjizat itu, saya tiba-tiba ada pikiran yang masuk di dalam pikiran saya. Ada pertanyaan yang masuk di dalam pikiran saya. Pertanyaannya itu memang tidak mungkin dijawab. Kira-kira begini. Apakah yang mengalami mukjizat Yesus itu lebih banyak jumlahnya atau lebih sedikit dibandingkan dengan yang tidak mengalami mukjizat Yesus? Ini pertanyaan liar. Apakah yang disembuhkan Yesus itu lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan yang tidak disembuhkan oleh Yesus? Jadi pikiran liar maka dijawab ya menurut jurusannya nanti mau kemana. Jawaban saya, boleh tidak setuju dengan saya, jawaban saya adalah orang yang tidak disembuhkan itu jumlahnya jauh lebih banyak daripada yang disembuhkan. Coba saja dihitung berapa banyak
mukjizat penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus. Sementara orang-orang yang sakit pada zaman itu pasti jauh lebih banyak daripada yang disembuhkan oleh Yesus. Maka pertanyaan berikutnya adalah, kalau demikian, apakah di dalam peristiwa-peristiwa penyembuhan itu, atau mungkin rumusannya begini, apa sebetulnya yang paling penting di dalam setiap peristiwa penyembuhan? Apakah kesembuhan orang sakit atau orang yang kerasukan setan? Apakah itu yang paling penting? Atau ada yang jauh lebih penting daripada kesembuhan itu sendiri? Jawaban saya ada. Kesembuhan pasti penting. Tetapi kalau itu dianggap yang paling penting, mungkin akibatnya tidak bagus. Karena orang-orang yang tidak disembuhkan akan berpikir begini, dia disembuhkan, saya tidak. Lalu akan timbul iri hati di dalam dirinya. Dan kita semua tahu, iri hati itu liar, bisa sampai kemana-mana. Maka tantangan kita ketika muncul pertanyaan seperti itu adalah memberi jawaban atau mencoba memberi jawaban, kalau begitu apa yang paling penting di dalam peristiwa penyembuhan itu? Ini jawaban saya. Yang paling penting adalah keyakinan bahwa Allah itu peduli, bahwa Allah itu memperhatikan orang-orang yang lemah, bahwa Allah itu mencintai orang-orang yang susah. Itu jawaban saya. Mengapa? Karena peristiwa penyembuhan itu dilakukan, salah satu tujuannya adalah untuk membongkar faham yang pada waktu itu lazim di lingkungan orang beragama pada zaman itu. Pandangannya seperti apa? Pandangan umumnya adalah tanda bahwa orang dikasihi Tuhan ialah kalau orang itu sehat. Kesimpulannya, kalau orang itu sakit, maka dia tidak dikasihi oleh Tuhan. Coba bayangkan, sudah sakit, hidup di dalam pendapat umum yang seperti itu. Bebannya berlipat-lipat. Sudah sakit, tidak dikasihi Tuhan. Nah, pandangan itulah yang ingin dibongkar oleh Yesus, oleh pewartaan Injilnya. Menyatakan di tengah-tengah faham seperti itu, bahwa Allah adalah Dia yang peduli, Dia yang mengasihi orang-orang sakit, Dia yang mengasihi orang-orang miskin dan tersingkir. Itu satu. Jadi mukjizat-mukjizat memang menyembuhkan, tetapi bukan penyembuhan yang paling penting, meskipun sangat penting. Yang paling penting adalah faham tentang Allah yang baru, yang diharapkan membongkar pandangan yang lama dan membuat orang terbebaskan dari pendapat teologi yang lazim pada waktu itu. Itu satu. Mengapa itu penting? Nomor 2. Kita semua tahu, faham, pengertian tentang Allah, apalagi pengalaman akan Allah, itu akan sangat menentukan di dalam hidup orang beriman. Bukan orang beragama, saya membedakan itu, orang beriman. Gambaran tentang Allah sangat menentukan di dalam perilaku dan pilihan-pilihan orang beriman.
Itulah sebabnya pada tahun 2005 misalnya, Paus Benediktus mengeluarkan satu anjuran apostolik yang judulnya dalam bahasa Latin Deus Caritas Est, Allah adalah kasih. Kenapa Paus Benediktus mengeluarkan anjuran itu? Jawabannya ada pada pendahuluan. Di tengah-tengah situasi, ketika nama Allah seringkali dipakai untuk menjadi pembenaran bagi kebencian, bagi kekerasan bahkan pembunuhan, pandangan, keyakinan bahwa Allah adalah kasih menjadi sangat penting. Itu alasannya. Dan kalau kita menggunakan contoh yang sederhana yang sudah biasa saya sampaikan, mungkin baik saya ulang lagi supaya jelas maksud saya, nanti konsekuensinya sampai di mana. Tentang anak yang mau mengambil permen dari simpanan ibunya. Seorang anak ingin makan permen. Dia tahu bahwa ibunya mempunyai banyak permen, tetapi dia tahu juga bahwa kalau dia minta kepada ibunya, ibunya tidak mengizinkan. Oleh karena itu, diam-diam dia mengambil permen itu, yakin bahwa ibunya tidak melihat. Ternyata ibunya melihat. Lalu ibunya bertanya kepada si anak itu, "Dek, kamu tahu apa tidak? Ketika kamu mengambil permen tanpa izin ibu, Tuhan Allah ada di situ." Anak itu menjawab dengan polosnya, "Tahu ibu, Tuhan Allah ada di situ." Lalu, apa yang dikatakan Tuhan kepadamu? "Oh, Tuhan menyuruh saya mengambil 2. Di balik dongeng yang agak konyol ini, ada 2 faham tentang Allah yang berbeda. Faham yang ada pada diri ibunya, Allah itu mengawasi terus. Nanti kalau orang bertindak salah, langsung ditegur, dihukum. Nah, kalau menghayati iman dengan cara seperti itu agama atau iman itu akan menekan, tidak membebaskan. Sementara pandangan tentang Allah, keyakinan tentang Allah dalam diri anak itu, Allah nggak seperti itu. Allah itu maha baik, Allah itu memerdekakan. Dia mau mengambil 1, disuruhnya mengambil 2. Gambaran Allah sangat menentukan di dalam hidup seseorang, di dalam pilihan-pilihan hidupnya. Itulah sebabnya tadi saya mengatakan tentu ini adalah spekulasi iman, pendapat iman. Ketika Yesus membuat mukjizat, menyembuhkan orang, penyembuhan itu penting, tetapi yang jauh lebih penting adalah membongkar faham lama yang lazim di tengah-tengah masyarakat pada waktu itu berkaitan dengan faham dan pengalaman akan Allah. Kalau mau melihat contoh-contoh dari orang-orang kudus, itu sangat jelas. Misalnya Santo Fransiskus Assisi, hidupnya ditentukan oleh ayat Injil yang mengatakan, "Jualah segala milikmu, berikanlah kepada orang miskin dan ikutilah aku." Ya, Fransiskus Assisi menjalankan itu. Dan sampai hari ini, anak-anak Fransiskus Assisi itu banyak sekali dalam tarekat biarawan-biarawati. Sumbernya mana? Sumbernya ya pengalaman Fransiskus Assisi itu, jualah segala milikmu, berikanlah kepada orang miskin, dan ikutilah aku. Pengalaman akan Allah menentukan sejarah, bahkan sejarah gereja sampai saat ini. Nah, lebih lanjut nomor 3, Allah yang macam apa menurut kitab suci yang mau diperkenalkan oleh Yesus? Yang paling jelas
memperkenalkan siapa Allah itu, dan paling mudah untuk dijelaskan bagi saya sekurang-kurangnya, kalau kita melihat, membaca Injil Lukas. Ini keluar dari jalur pembicaraan tentang Injil Markus, jadi kita boleh pinjam Injil Lukas. Salah satu referen di dalam kitab suci, Injil Markus, Matius, Lukas khususnya, adalah rumusan ketika melihat orang banyak itu, seperti domba tanpa gembala, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Kata-kata itu seolah-olah menjadi referen di dalam Injil. Nah, di dalam Injil Lukas, Yesus yang tergerak hatinya oleh belas kasihan, itu ada pasangannya, ada serinya. Sumbernya adalah perumpamaan tentang anak yang hilang. Itu judul di dalam teks kita. Tetapi kalau kita mau mengubah judul itu sesuai dengan pesan pokoknya, judul kisah anak yang hilang itu bisa diganti dengan Bapa yang tergerak hatinya oleh belas kasihan, yaitu Bapa yang Maha Pemurah, Bapa yang berbela rasa. Kita semua ingat ceritanya, anak itu pulang sesudah menghabiskan hartanya. Ketika ayahnya melihat dari jauh anaknya pulang, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Jadi, Yesus yang berbelas kasih, yang hatinya tergerak oleh belas kasihan, adalah wajah Allah Bapa yang berbelas kasih, yang hatinya selalu tergerak oleh belas kasihan itu. Itu anak yang hilang, atau Bapa yang berbelas kasih. Di dalam Injil Lukas juga ada perumpamaan yang berikutnya. Orang Samaria yang baik hati. Ada orang dirampok, tergeletak di jalan, tidak ada yang menolong. Orang Samaria lewat. Karena apa? Dia berhenti, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dia merawat orang itu sampai sembuh, dan ketika ditutup kisah itu, kan itu pertanyaan, siapa sesamaku itu? Lalu Yesus memberikan perumpamaan itu. Kesimpulan dari kisah itu adalah perbuatlah juga demikian. Jadi Allah Bapa tergerak hatinya oleh belas kasihan, tampil di dalam diri Yesus, tampak di dalam diri Yesus yang selalu tergerak oleh belas kasihan, dan kita pun diharapkan hati kita tergerak oleh belas kasihan. Itu wajah Allah yang sangat jelas di dalam kitab suci. Lalu akibatnya apa bagi kehidupan iman kita? Bagi iman kita, gambaran dan wajah Allah yang berbelas kasih itu, Allah yang peduli itu, berakibat pada spiritualitas yang seringkali secara teknis disebut spiritualitas inkarnasi. Atau lebih mudah, spiritualitas keterlibatan. Jadi, Allah yang peduli, Allah yang terlibat, melahirkan spiritualitas keterlibatan, spiritualitas kepedulian, spiritualitas inkarnasi. Kenapa disebut inkarnasi? Firman menjadi manusia karena mau terlibat di dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, spiritualitas inkarnasi itu kata lainnya adalah spiritualitas keterlibatan. Apa isinya spiritualitas keterlibatan itu? Prinsipnya adalah ini. Karena firman
sudah menjadi manusia, itu artinya terlibat di dalam sejarah kemanusiaan, sejarah umat manusia. Firman yang sama dengan Yesus, sama dengan kehendak Allah, sama dengan rencana Allah, itu ada di dalam sejarah kita. Ada di dalam sejarah dunia, ada di dalam sejarah umat manusia. Ini menjadi sangat penting. Jadi kalau kita percaya bahwa firman sudah menjadi manusia, itu bukan konsep saja. Itu adalah konsep iman yang ada konsekuensinya di dalam spiritualitas. Konsekuensinya apa? Yaitu tadi, firman menjadi manusia, maka firman kehendak Allah, rencana Allah itu mesti dicari di dalam sejarah umat manusia. Kehendak Allah, rencana Allah mesti dicari dan ditemukan di dalam sejarah umat manusia. Moga-moga jelas karena ini menjadi sangat penting. Saya mau mengatakan, kalau kita yakin, kita percaya bahwa firman telah menjadi daging dan tinggal di antara kita, firman sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, itu tinggalnya tidak hanya zaman dulu, tetapi keyakinan iman itu lestari untuk selama-lamanya. Kehendak Tuhan, firman Tuhan ada di dalam sejarah. Maka tantangannya adalah PR kita adalah bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita dapat menemukan kehendak Allah, rencana Allah di dalam peristiwa-peristiwa sejarah manusia itu. Di dalam wilayah-wilayah kehidupan manusia itu. Bagaimana kita menemukannya? Ada dua langkah, dan ada langkah yang ketiga yang berkaitan dengan spiritualitas keterlibatan ini. Jadi sekali lagi keyakinan dasarnya adalah rencana Allah, firman Allah mesti ditemukan di dalam peristiwa-peristiwa di dalam wilayah-wilayah kehidupan manusia. Caranya bagaimana? Satu, tentu sebagai orang beriman, kita mesti berdoa. Biasanya disebut doa kontemplatif. Jadi tentu nanti ada kombinasi doa permohonan, doa pujian, dan sebagainya. Tapi saya menggunakan saja kata doa kontemplatif. Apa yang dimaksudkan dengan doa kontemplatif? Intinya tentu pujian kepada Allah, Sang Pencipta, syukur karena telah menciptakan dunia, dan mohon supaya mampu melihat. Ini penting sekali. Supaya kita yang berdoa ini mampu melihat lebih jauh daripada yang tampak. Dan itu kehendak Tuhan. Dan tentu ini membutuhkan pelan-pelan, lewat doa-doa seperti itu, kita akan terbentuk menjadi pribadi yang mempunyai mata kontemplatif. Tidak harus berarti masuk ke biara kontemplatif, sama sekali tidak. Tetapi kemampuan untuk melihat yang lebih jauh daripada yang tampak. Jadi misalnya, saya ambil contoh yang paling gampang. Seorang seniman itu mempunyai kemampuan kontemplasi yang sangat dalam. Saya ambil saja contoh nyanyian dari Ebit. Salah satu nyanyiannya, kalimatnya berbunyi begini, mengapa di tanahku terjadi banyak bencana? Itu pertanyaan. Jawabannya bagaimana?
seorang kontemplatif seperti Ebit itu bisa mengatakan, tanyakanlah kepada rumput yang bergoyang. Jadi tidak ditanyakan kepada polisi atau kepada siapa, tanyakanlah kepada rumput yang bergoyang. Karena apa? Karena seorang kontemplatif melihat rumput yang bergoyang itu bukan sekedar makanan kambing. Nah, itu bukan kontemplatif kalau melihat rumput itu makanan kambing. Itu seorang petani. Tetapi seorang kontemplatif melihat rumput yang bergoyang itu berbicara banyak. Rumputnya kering atau rumput yang hidup itu sudah soal lain lagi untuk dibicarakan. Dia akan melihat misalnya manusia itu dapat dilepaskan wataknya, dapat dilepaskan pekerjaannya, dapat dilepaskan bahkan kejahatannya. Karena manusia adalah persona, wajah Allah, citra Allah. Kalau bukan orang kontemplatif tidak mampu itu. Dia akan mengatakan dia pencopet, dia petinggi, dia segala macam. Tetapi seorang kontemplatif dapat melihat dalam diri siapapun citra Allah yang bermartabat, dan martabatnya harus dihormati. Atau waktu. Seorang kontemplatif melihat waktu itu kesempatan. Di dalam bahasa asing ada dua kata mengenai waktu yang sangat berbeda maksudnya. Yang pertama, bahasa Yunani kronos. Dari kata kronos itu muncul kata kronologi atau kronik. Kalau kita membaca kronik, itu peristiwa satu sesudah yang lain dicatat, didaftar begitu saja. Waktu yang seperti itu menakutkan. Menjadi tanggal mati misalnya ya. Kalau tanggal mati itu dilewati, saya akan kena denda misalnya. Lain dengan yang disebut kata yang kedua dalam bahasa Yunani, kairos. Kairos itu kesempatan. Di dalam kitab suci diterjemahkan menjadi saat. Nah, ketika kita menghadapi waktu sebagai sekedar kronik, waktu itu mengejar kita. Kita dikejar-kejar waktu. Kita biasa mendengar kata-kata seperti itu. Tetapi bagi seorang kontemplatif, waktu itu kesempatan. Kesempatan ketika saya melakukan sesuatu yang baik. Maka ada lagu, hidup ini adalah kesempatan. Itu kairos, bukan hidup ini adalah kronologi. Itu artinya hanya sesudah lahir, jadi anak-anak, jadi dewasa, jadi orang tua, mati. Sudah, itulah kronologi. Tetapi kalau hidup itu kesempatan, kairos, lalu sangat bermakna. Itulah yang pertama. Jadi untuk melihat, menemukan kehendak Tuhan, kita mesti berdoa. Yang disebut doa kontemplatif. Yang kedua, doa kontemplatif saja tidak cukup. Karena apa? Karena yang namanya realitas dunia itu tidak mudah untuk dipahami. Karena satu peristiwa itu di belakangnya mungkin ada masalah politik, masalah ekonomi, masalah budaya, masalah pendidikan, kompleks. Nah, kalau hanya didoakan kan tidak jelas ini masalah ini, peristiwa ini isinya apa. Maka dibutuhkan langkah yang kedua, seorang yang sungguh-sungguh menghayati spiritualitas inkarnasi mesti menggunakan yang disebut analisa. Analisa sosial. Dan ini melibatkan banyak ahli di dalam berbagai macam bidang itu. Jadi misalnya contohnya, Paus itu sering berbicara mengenai ketimpangan. Yang kaya menjadi semakin kaya, yang miskin menjadi
semakin tidak didengar suaranya. Ini kan realitas. Mau dibaca dengan ilmu apa? Apakah cukup ilmu ekonomi? Tidak cukup. Harus ada ilmu politik yang masuk di dalamnya. Harus ada analisa budaya. Mengapa seperti itu? Saya ambilkan contoh yang saya ingat sekarang. Salah satu ketimpangan itu dapat dilihat di dalam sistem yang tidak adil. Misalnya, kalau kita pergi ke sekarang yang banyak kafe-kafe ya, berapa harganya secangkir kafe yang kita beli di tempat-tempat yang tanda petik mewah. Saya tidak tahu karena tidak pernah beli di situ. Tapi katakanlah 50.000, 40.000. Coba, itu di kafe harganya 40.000. Terus kafe itu mendapat kopinya dari mana? Dari tukang jual kopi. Tukang jual kopi ambilnya kopi dari mana? Dari petani kopi. Nah, ada satu analisa yang mempelajari rangkaian dari petani kopi sampai akhirnya ke restoran kopi itu. Kesimpulannya, dari sekian banyak harganya itu, petani kopi hanya mendapat keuntungan 7% dari 100%. Itu kan sesuatu yang harus dianalisa. Padahal siapa yang paling menanggung risiko dari rangkaian ini? Jawabannya ya petani kopi. Karena kalau dia gagal, dia tidak dapat apa-apa, sementara yang lain selalu masih dapat. Berapa banyak yang ditanggung oleh petani kopi itu? Itu sekedar analisa sederhana mengenai rangkaian analisa secangkir kopi. Nah, analisa semacam itu mesti dijalankan oleh orang-orang yang tidak harus sendiri, tetapi harus dijalankan oleh orang-orang yang sadar atau tidak sadar menghayati spiritualitas keterlibatan, spiritualitas inkarnasi. Jadi, satu, keyakinan dasarnya adalah firman menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Kehendak Tuhan, rencana Tuhan ada di dalam sejarah dan wilayah kehidupan ini. Karena itu kita membutuhkan kemampuan kontemplatif dididik lewat doa, kita memerlukan kemampuan analisa bahkan antar disiplin. Contohnya yang baru tadi saya katakan. Atau analisa yang lain. Kita sekarang sering mendengar feodalisme atau di dalam gereja klerikalisme. Di dalam bahasa Jawa itu ada 3 tingkatan bahasa. Kromo Inggil, Kromo Madya, dan Ngoko. 3 itu. Kenapa ada 3 bahasa itu? Tidak 3 jenis bahasa itu. Tanpa analisa budaya, tanpa analisa sejarah, kita tidak akan mendapatkan jawabannya. Tetapi kalau kita melihat, memperhitungkan analisa budaya dan sejarah, lalu kita bisa ngerti 3 tingkatan bahasa ini diciptakan tidak muncul sendiri dalam rangka memperkuat feodalisme. Pada zaman tertentu di dalam sejarah kerajaan-kerajaan di Indonesia ini, zaman Mataram, zaman Majapahit, dan sebagainya, diciptakan. Tujuannya apa? Untuk melanggengkan perbedaan, bahwa di dalam masyarakat itu
Ada yang kelas tinggi, ada yang kelas rendah. Tanpa sadar, orang-orang yang berlatar belakang budaya Jawa lahir di dalam situasi budaya feodalisme seperti itu, sadar atau tidak sadar. Saya pernah membaca suatu tulisan yang menganalisa 3 tataran bahasa ini. Diberi satu contoh. Dalam bahasa Indonesia, Anda, saudara. Dalam bahasa Jawa, Anda itu mempunyai 3 kata yang menurut tataran bahasa tadi. Dalam bahasa Kromo Inggil, Anda, saudara itu panjenengan. Suku katanya saja, panjenengan, 4. Dan kalau mencari kamus, kata panjenengan itu artinya penguasa. Penguasa, jadi harus dihormati. Maka harus memakai Kromo Inggil, bahasa yang paling tinggi. Dalam bahasa Kromo Madya yang bahasa di tengah-tengah, yang dulu yang di Kromo Inggil panjenengan, itu suku katanya tinggal 3, sampean. Dan sampean itu artinya kaki, sudah sangat berbeda. Panjenengan itu kekuasaan, bangsawan, sampean itu kaki. Bahasa Ngoko yang 4 menjadi 3, yang 3 menjadi 2, kowe. Nah, kalau melihat kamus itu mengerikan sekali. Karena kowe itu dalam bahasa Jawa artinya anak kera. Jadi seorang bangsawan memanggil orang yang bukan bangsawan, memakai bahasa Ngoko, kowe, menyamakan orang yang disapa itu sebagai anak kera. Kan aneh ya. Kesenjangan seperti itulah yang dalam sejarah dibangun untuk membangun sistem feodalisme. Nah, kalau kita tidak membuat analisa sejarah, kita tidak mungkin sampai kepada kesimpulan itu. Nah, oleh karena itu pertanyaannya, kalau analisanya begitu, maka pertanyaan yang ketiga, langkah yang ketiga adalah apa yang harus kita lakukan supaya manusia itu semakin dihormati martabatnya. Misalnya seperti itu. Atau apa yang harus kita lakukan supaya lingkungan hidup kita menjadi semakin manusiawi. Nah, tergantung dari analisa itu, buah dari doa kontemplatif itu apa, buah dari analisa itu apa, nah itulah yang menjadi sasaran. Jadi misalnya apa yang harus kita lakukan supaya hidup martabat manusia semakin dihormati. Nah, kalau dalam lingkungan budaya dengan 3 tataran bahasa tadi, ya jawabannya jangan kowe-kowe. Jangan memanggil orang dengan istilah kowe. Sekurang-kurangnya menghormatinya tidak dengan menggunakan kata itu. Menggunakan kata yang lain. Misalnya seperti itu. Atau kalau kita hidup di dalam situasi politik tertentu, dibuat analisa politik. Misalnya politik dalam bidang ekonomi. Istilah yang kita dengar adalah pasar bebas. Itulah sistem ekonomi sekarang, politik ekonomi pasar bebas. Jadi orang bersaing di ruang publik, pasar bebas. Apa akibatnya? Akibatnya semakin banyak orang yang terpinggirkan. Karena pasar bebas itu berarti persaingan bebas. Nah, coba silahkan membayangkan, saya suka menggunakan gambaran sepak bola. Sekarang menjadi juara di mana-mana, atau juara yang dalam sepak bola itu Manchester City misalnya ya. Saya tidak pendukung Manchester City.
Nah, coba Manchester City dalam persaingan bebas diadu dengan Persita, Persatuan Sepak Bola Tangerang. Itu pasar bebas. Tidak akan terjadi pasti, tetapi pasar bebas itu seperti itu, pasti yang lemah akan dimakan habis. Itulah yang terjadi sekarang ini. Maka Paus meneriakkan globalisasi, solidaritas, bukan globalisasi yang meminggirkan. Paus Fransiskus mengundang ekonom-ekonom dan usahawan-usahawan muda untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil. Karena analisa seperti itu spiritualitas keterlibatan. Itulah sebabnya pula, misalnya Paus Fransiskus mengeluarkan ensiklik Laudato Si. Itu pasti membuat analisa yang menyeluruh. Dunia ini, alam raya ini sudah rusak. Kalau tidak dirawat bersama-sama, kita akan mewariskan kepada generasi berikut dunia yang rusak. Dunia ini penuh peperangan. Karena itu, yang satu merasa lebih hebat daripada yang lain, mencari keuntungan dengan keserakahan, jadilah perang. Paus mengeluarkan ensiklik, semua orang adalah saudara. Dan tentu harus dengan langkah-langkah yang konkret. Jadi bagaimana ini? Saya hanya mau mengatakan, tersulut oleh pertanyaan awal tadi, Yesus itu menyembuhkan lebih banyak orang daripada yang tidak disembuhkan, atau sebetulnya yang tidak disembuhkan itu lebih banyak daripada yang disembuhkan. Jawaban saya, kita boleh berdiskusi tentu, yang tidak disembuhkan itu jauh lebih banyak. Nah, seandainya yang paling penting di dalam peristiwa seperti itu adalah penyembuhan, maka yang muncul adalah iri hati. Dan iri hati itu membuat liar. Maaf, iri hati itu watak yang membuat orang liar. Entah kemana bisa macam-macam. Dengan kata lain, yang paling penting itu apa? Yang paling penting adalah membongkar faham tentang Allah. Pengalaman akan Allah yang lazim pada waktu itu. Allah bukan Dia yang tidak mengasihi orang sakit. Allah bukan Dia yang tidak memperhatikan orang-orang yang sengsara. Sebaliknya. Lalu kita mencari ilustrasi, gambaran tentang Allah, faham akan Allah, itu menentukan pilihan-pilihan hidup kita. Lalu kita melihat di dalam kitab suci, khususnya Injil Lukas, apa tahap-tahap itu. Allah Bapa yang hatinya tergerak oleh belas kasihan. Yesus yang tergerak hatinya oleh belas kasihan. Orang dinasihati, diminta oleh Yesus untuk menjadi seperti orang Samaria yang tergerak hatinya oleh belas kasihan. Muara dari deretan iman, deretan gagasan itu adalah spiritualitas keterlibatan, spiritualitas inkarnasi. Karena Allah terlibat, Yesus terlibat, kita pun murid-murid Yesus mesti peduli dan terlibat. Caranya bagaimana? Membangun keyakinan dasar bahwa firman sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Konsekuensinya apa? Kalau kita mau mencari firman, kehendak Allah dan rencana Allah, ya di dalam sejarah, di dalam wilayah-wilayah kehidupan manusia. Caranya bagaimana? Melalui doa kontemplasi, mengasah mata hati supaya mampu melihat Allah di balik segala peristiwa yang konkret apapun itu. Yang kedua, kemampuan untuk membuat analisa. Tidak harus sendiri, tetapi bersama-sama atau membaca hasil analisa. Lalu bertanya, karena ini keterlibatan, tidak berhenti pada konsep.
pada jawaban, tetapi harus mewujudkan jawaban itu. Apa yang harus kita buat? Apa yang harus kita lakukan supaya hidup manusia itu semakin manusiawi? Nah, tergantung kita ada di mana di dalam kehidupan bersama ini. Jawabannya bisa bermacam-macam, tergantung dari kita ada di mana. Selalu misalnya dapat diberikan jawaban. Mengapa ada LSM? Misalnya LSM yang mempelajari anggaran belanja pendapatan daerah. Khusus mencermati itu. Itu adalah jawaban. Mendirikan LSM yang mencermati bagaimana provinsi tertentu, kota tertentu, kabupaten tertentu membuat rencana anggaran dan belanja. Karena seringkali di situ ditemukan sumber kemiskinan. Kalau rencana anggaran pendapatan dan belanjanya tidak disusun dengan baik. Misalnya seperti itu. Kenapa ada gerakan-gerakan seperti pusat-pusat analisa yang saya tahu misalnya CSIS? Karena para pendirinya yakin bahwa situasi politik itu harus selalu dianalisa. Kalau tidak, politik, apalagi politik kekuasaan itu bisa membuat negara ini hancur. Maka dari CSIS akan muncul gagasan-gagasan tentang politik dalam berbagai macam wilayah kehidupan. Itulah panggilan kita untuk melihat kehendak Allah di dalam peristiwa-peristiwa di dalam wilayah-wilayah kehidupan kita. Ini adalah selingan dari percakapan kita mengenai Injil Markus. Jadi satu sesi selingan. Nanti dalam percakapan selanjutnya akan kita lanjutkan, kita kembali kepada Injil Markus. Terima kasih. Saudara-saudari yang terkasih, juga dalam arah dasar Keuskupan Agung Jakarta, di belakangnya ada suatu semangat, suatu spiritualitas, yaitu spiritualitas keterlibatan atau spiritualitas inkarnasi. Melalui ulasan tentang perumpamaan orang Samaria yang baik hati, kita digerakkan, kita didorong kembali untuk seperti Tuhan yang mau terlibat mewujudkan kasih setia dan belas kasih-Nya. Mari kita mohon kepada Tuhan agar dalam hidup sehari-hari kita pun mengalami loncatan-loncatan iman. Dan karena loncatan-loncatan iman itu, kita juga mengikuti Tuhan yang mau terlibat, berbelas kasih, peduli, berbela rasa. Kita mohon berkat Tuhan. Semoga saudara-saudari sekalian beserta keluarga dan komunitas senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, sampai jumpa.